Di Indonesia buah persik banyak tumbuh dan berbuah dengan baik. Di edisi kali ini, akan kita bahas tentang buah persik. Persik Prunus persicea atau rupas adalah tanaman berbuah dari familia Rosaceae. Buah ini disebut juga sebagai buah tel dalam bahasa Mandarin dan momo dalam bahasa Jepang. Buah persik, kadang disebut nektarina, memiliki daging berwarna kuning dengan aroma harum dan memiliki satu biji yang keras. Nama ilmiah persika berasal dari kepercayaan lama bangsa Eropa kuno yang percaya bahwa persik berasal dari Persia sekarang menjadi Iran. Bangsa Roma kuno menyebut persik dengan sebutan malum persicum, yang berarti apel Persia. Nama ilmiahnya, yaitu Prunus persica, secara harfiah berarti prem Persia, karena lebih mirip dengan buah pren. Pohon persik berukuran kecil hingga sedang, jarang mencapai tinggi 6,5 meter, namun, jika dibudidayakan, biasanya tingginya tetap antara 3 dan 4 meter dengan cara dipangkas. Daunnya berwarna hijau mengilap, berbentuk tombak, dan runcing panjang. Biasanya memiliki kelenjar di pangkalnya yang mengeluarkan cairan untuk menarik semut dan serangga lainnya. Bunganya, yang tumbuh di ketiak daun, tersusun sendiri-sendiri, atau berkelompok 2 atau 3 di buku-buku di sepanjang pucuk yang tumbuh pada musim sebelumnya. Lima kelopak, biasanya merah muda, tetapi kadang-kadang putih, 5 sepal, dan 3 lingkaran benang sari tumbud di tepi luar tabung pendat, yang dikenal sebagai hypanthium, yang membentuk pangkal bunga. Buah persik berkembang dari satu ovarium yang matang, menjadi bagian luar yang berair, dan berdaging yang membentuk bagian buah, yang dapat dimakan, dan bagian dalam yang keras, yang disebut biji atau lubang, yang membungkus biji.
Dari 2 bakal biji dalam ovarium, biasanya hanya 1 yang dibuahi dan berkembang menjadi biji. Hal ini seringkali mengakibatkan separuh buah menjadi sedikit lebih besar daripada yang lain. Daging buah berwarna putih, kuning, atau merah. Varietasnya terbagi beberapa jenis buah tanpa biji, yang memiliki biji yang mudah terpisah dari daging buah yang matang, atau buah tanpa biji, yang memiliki daging buah yang melekat erat pada biji. Kulit buah persik yang paling matang berbulu halus. Buah persik dengan kulit halus disebut nektaria. Sebagian besar varietas buah persik menghasilkan lebih banyak buah daripada yang dapat dipertahankan dan dikembangkan hingga ukuran penuh. Beberapa buah yang rontok terjadi secara alami, sekitar 1 bulan hingga 6 minggu setelah mekar penuh. Tetapi jumlah yang tersisa mungkin harus dikurangi lebih lanjut dengan penjarangan manual. Pohon persik relatif berumur pendek dibandingkan dengan beberapa pohon buah lainnya. Di beberapa daerah, kebun buah ditanam kembali setelah 8 hingga 10 tahun. Sementara di tempat lain pohon dapat berproduksi dengan memuaskan selama 20 hingga 25 tahun atau lebih, tergantung pada ketahanannya terhadap penyakit, hama, dan kerusakan musim dingin. Mereka tidak toleran terhadap dingin yang parah dan tidak dapat tumbuh dengan baik di tempat yang suhunya biasanya turun hingga minus 23 hingga 26 derajat Celcius. Di sisi lain, mereka tidak tumbuh dengan baik di tempat yang musim dinginnya terlalu ringan, dan sebagian besar varietas memerlukan sedikit pendinginan musim dingin untuk mendorong mereka tumbuh pesat setelah periode dorman tahunan. Persik tumbuh baik di berbagai jenis tanah tetapi secara umum tumbuh dengan baik di tanah lempung berpasir atau berkerikil yang kondisinya kering. Persik berasal dari Cina dan kemudian menyebar ke arah barat, melalui Asia ke negara-negara Mediterania dan kemudian ke bagian lain Eropa. Penjelajah Spanyol membawa buah persik ke dunia baru, dan pada awal tahun 1600 buah tersebut ditemukan di Meksiko.
Walaupun berasal dari Tiongkok, buah satu ini bisa ditanam dan tumbuh berbuah di Indonesia loh. Pohon persik ini cepat tumbuh dan memproduksi buah pada usia antara 3 hingga 4 tahun sejak ditanam dalam wujud benih. Di Indonesia buah persik banyak tumbuh dan berbuah dengan baik di dataran tinggi Dieng. Di dataran tinggi Dieng buah persik dinamakan buah kemiri. Namun sayang buah persik di Dieng tidak dibudidayakan dengan baik dan hanya dijadikan sebagai tanaman peneduh. Persik diintroduksi ke Indonesia pada masa menjelang Perang Dunia II oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dan berhasil dikembangkan di dataran tinggi Dieng bersama tanaman lain seperti carika, terong Belanda, dan vejo atau jambu nanas. Sekian ulasan singkat tentang buah persik. Terima kasih sudah menonton sampai habis video. Semoga bermanfaat.